Musim yang buruk, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada Manchester United pada musim ini. Dan mungkin inilah yang juga dirasakan oleh fans MU yang timnya hancur-hancuran begitu saja. Kalah di mana-mana dan juga harus kalah dengan Asian All Stars yang belum hanya dibentuk dalam kurun waktu sebulan. Jelas, MU dipermalukan dan para supporter pun sudah tidak heran jika EMU mencatatkan rekor kekalahannya. Hal itu juga yang dirasakan oleh Ibnu Jamil yang sedang menonton langsung EMU versus Asian All Stars di Malaysia. Setan merah itu terombang-ambing bagaikan kapas yang berterbangan di ombak. Mungkin ini adalah musim yang tidak ingin diingat-ingat oleh fans karena bagaimana tidak di Premier League pada akhir musim, MU hanya menempatkan posisinya di 15 papan klasemen akhir. Kemudian tidak lolos dalam kompetisi Eropa musim depan gara-gara harapan satu memenangkan pertandingan di final Europa League melawan Spurs harus kandas begitu saja. Lalu hutang juga numpuk dan pada musim depan jelas tidak bisa belanja pemain sesuai kebutuhan pelatih. Intinya banyak masalah di tim ini, hal inilah yang justru berdampak kepada peminat penonton yang akan menonton pertandingan antara Asian All Star melawan Manchester United yang pertandingannya sudah diumumkan jauh-jauh hari, namun masih sepi peminat. Dan pada saat ini, tim sepak bola sudah tiba di Malaysia dengan membawa skuad terbaiknya seperti Bruno Fernandes hingga sang kiper dengan tingkah yang konyol Andre Onana. Sebagai tim dengan nama yang besar di dunia normal saja jika sambutannya sudah semacam lautan manusia. Tetapi ini enggak sama sekali. Bahkan kabarnya pemain Garnacho dengan wajah yang lemas lesu tidak bersemangat karena ketika ia berkunjung ke negara ASEAN lainnya seperti Indonesia pas bareng Argentina kemarin sambutannya gila-gilaan. Sampai diberi batik khas Indonesia sebagai simbol penghormatan kepada para pemain yang telah hadir ke tanah Indonesia. Untuk MU kok beda? Ya memang Manchester United lagi terpuruk dan ketika itu Argentina baru saja memenangkan gelar juara Piala Dunia, tapi nama besar dan sejarah harus bisa menarik atensi. Namun faktanya ini tidak. Hal yang membuat kabarnya pihak AFF merasa tidak nyaman sendiri karena sepi peminat dan bahkan juga harus kalah dengan Asian All Stars yang hanya dibentuk dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Lantas menarik untuk disimak dan inilah alasan mengapa Garnacho yang dikantongi oleh Kakang Rudianto dan harus dikalahkan oleh ASEAN All Stars. Untuk itu mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, semua di liga di Eropa kebanyakan besar sudah berakhir, hanya tinggal menyisakan kompetisi antar Eropa final Chelsea melawan Real Betis dan di final Liga Champions antara PSG melawan Inter Milan. Dan pada Europa League sendiri, Tottenham yang keluar sebagai juara berhasil mengalahkan setan merah yang semakin ngenes. Dan sebagian besar tim ketika kompetisi sudah selesai dilaksanakan para pemain harusnya liburan, dan sebelum akhirnya kejeda sedikit untuk FIFA Matchday dan habis itu liburan lagi dan terus baru melakukan serangkaian pramusim. Namun teruntuk MU sendiri emang agak lain ya, sebab selepas laga terakhir melawan Aston Villa di EPL, mereka langsung muncul OTW ke Malaysia untuk bermain melawan Asian All Star dalam rangka Tour Asia. Dan selain Malaysia, MU sendiri dijadwalkan akan ke Hong Kong. Tetapi yang menyita perhatian adalah bagaimana tim besar semacam setan merah memang agak lain, harus kalah dengan tim ASEAN kecek-kecek All Stars sehingga membuat viral di seluruh penjuru dunia. Emang bapuk nih MU. Ya, dengan menginjak ke jalannya pertandingan, setan merah dalam laga ini mulai membangun channel terlebih dahulu dengan langsung membawa bola ke pertahanan Asian All Stars. Namun akan tetapi ASEAN All Stars tampil cukup rapat di lini belakang sehingga pertahanan mereka tidak sulit untuk ditembus oleh Garnacho dan kawan-kawan. Manchester United menang tampil lebih dominan dalam awal pertandingan, tetapi pas memasuki menit ke-7, berapa main All Stars berhasil membawa bola hingga ke kotak penalti melalui serangan cepat yang mereka lakukan. Namun Andre Onana langsung mengamankan bola sehingga tidak menjadi ancaman yang nyata bagi setan merah.
Pada menit ke-10 lagi-lagi, ASEAN All Stars berhasil membawa bola ke pertahanan Manchester United, tetapi tendangan dari Hailong Nguyen masih terlalu tinggi di atas Mister Gawang. Manchester United terus berusaha menekan pertahanan ASEAN All Stars secara bertubi-tubi, bahkan Harry Maguire dan Rasmus beberapa kali menciptakan ancaman ke kotak penalti ASEAN. Namun lagi-lagi, Patiwat Khamai mampu mengamalkan bola dengan cepat dan beberapa kali Manchester United melakukan serangan namun tidak bisa mencetak gol. Mereka terlihat sangat kesulitan membobol gawang ASEAN All Star hingga babak pertama, akhir pertandingan skor masih 0-0. Pada babak kedua sendiri, asuhan Ruben Amorim memasukkan beberapa pemain baru yakni Bruno Fernandes hingga Alejandro Garnacho. Namun mereka masih kesulitan membongkar pertahanan ASEAN All Stars meski memasukkan beberapa pemain andalan mereka untuk bermain. Pada menit ke-53, Garnacho melakukan kerjasama apek dengan Bruno Fernandes, tetapi Bruno yang ingin mengumpan ke kotak penalti gagal dikejar oleh Garnacho. Dan menariknya pada menit ke-71, Maung Luin berhasil membobol gawang Manchester United melalui serangan cepat yang berhasil menciptakan gol setelah Andrian Segercic memberikan umpan lambung ke Luin yang berada di sisi kanan yang berhasil melakukan tendangan ke arah gawang dan ASEAN All Stars memimpin pertandingan 1-0. Setelah tertinggal, Manchester United mencoba melakukan serangan yang bertubi-tubi melalui Garnacho yang melakukan dribble-dribbling namun tetap tidak bisa membobol gawang ASEAN oleh Stars karena dikantongi oleh Kakang Rudianto. Garnacho tidak menyerah terus melakukan dribble-dribble namun pertahanan solid Kakang Rudianto. Menariknya, pemain timnas Indonesia Malik Rizaldi akhirnya dimasukkan ke unit 82 untuk membantu Denny Serang dan keduanya sempat jual beli serangan dan skor 1-0 menutup akhirnya pertandingan. Dan lagi-lagi, hal itu membuktikan jika MU memang menjadi tim paling bapuk pada musim ini, musim tidak heran jika para fans sangat-sangat kecewa dengan kualitas MU sekarang. Ya, dengan keberadaan MU yang harus ditaklukkan oleh ASEAN All Stars, bahkan pertandingan yang tidak begitu ramai udah tidak ramai, tiket tidak sold out semua, kalah, aduh campur aduk dah semua bapuknya setan merah. Andai saja nih ya, andai saja pertandingan itu digelar pada bulan Juli, so pasti animo penonton terutama dari negara tetangga juga bakal besar. Karena yakin, sebapuk apapun MU mereka tetap tim yang mempunyai sisi menariknya sendiri. Tetapi, karena pertandingan yang digelar mepet dengan FIFA Matchday, ya jelas fans mengeluarkan duit dengan ingin menonton timnasnya bermainlah. Seperti di Indonesia sendiri, di mana banyak fans yang mengaku jika mereka lebih baik menyimpan uangnya untuk ikut kita timnas pada tanggal 5 Juni mendatang ketimbang menonton MU. Dan bukan rahasia lagi jika memang fanatisme fans MU juga banyak di Indonesia. Dan dengan sorotan yang terjadi, di mana MU yang menjadi tim besar normalnya pasti harus lebih meriah. Tetapi kunjungannya menjadi sorotan utama karena sepi peminat, dan hal itulah yang dirasakan oleh Garnacho ketika sangat berbeda datang ke Indonesia dan datang ke Malaysia. Di mana meskipun dekat antara Indonesia dan Malaysia, namun supporter Indonesia gila-gilaan ngasih batik. Namun sekarang MU yang datang ke Malaysia serasa hambar, pemain yang masuk hotel tidak sama sekali dikasih cenderamata, pokoknya tambah kacau lah. Ya, terlepas dari apapun, MU tetaplah MU. Meskipun kalah terus pada musim ini dan mampu disorot dunia, karena kalau dengan tim ASEAN All Stars yang hanya dibentuk kurang lebih 1 bulan membuat MU semakin malu, banyak fans yang mengatakan, bagaimana sih jika harus memenangkan gelar juara harus mengalahkan liga apa? Karena semua liga telah mereka mainkan. Apalagi ASEAN All Stars yang juga memiliki gelar juara tidak bisa dimaksimalkan oleh MU untuk memenangkan gelar suara meskipun melawan ASEAN All Stars. Tetapi menurut Mimin pribadi, kami doakan semoga pada tahun depan atau mesin depan MU lebih memilih pemain yang memang berkualitas serta bisa mengangkat kembali martabat yang telah mereka bangun, dan mereka adalah tim besar. Namun saat ini mereka seperti tim besar yang terus dipermalukan. Sehingga pemain bintang mereka Garnacho harus frustasi karena terus dikantongi oleh Kakang Rudianto. Sabar-sabar ya fans MU.